biasa pada Jumat subuh, mari kita mengkaji rencananya semua yang berkenaan dengan sujud tilawah. Ada 15 sujud tilawah. Tapi sekarang kita selesaikan dulu satu, berkenaan dengan sujud tilawah terkait dengan surah An-Najmi dan Al-Insan, yaitu dua surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam subuh Jumat, sama halnya dengan yang sering dibaca yaitu Al-Ala dan Al-Ghasyiyah, padanannya Al-Ala Al-Ghasyiyah. Kalau kita lihat, perhatikan isi-isinya, mengapa sering dibaca oleh Rasulullah seperti itu, berarti ada pesan, Nah, pesan itu mari kita resapi di dalam surah As-Sajdah dan Al-Insan. Di dalam surah As-Sajdah kita memperoleh gambaran bagaimana penciptaan manusia. Kemudian diulang lagi dalam surah Al-Insan dengan tambahan pesan. Gitu. Biasanya Quran itu selalu diulang, walaupun tidak sempurna pengulangan itu, ditambah pesan khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang hendak kami mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini dia mengulang tapi menegaskan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami ciptakan manusia insan dari tetes mani yang bercampur di dalam rahim amsyaj. Itu mengulang saja, itu sebenarnya satu pengulangan, suatu pengantar. Tujuannya penciptaan manusia nabtali untuk kami mengujinya. Faja'alnahu, kami jadikan dia sami'an basir, jadi orang yang mendengar secara sempurna, melihat secara sempurna. Jadi sarana untuk menguji kita adalah menjadikan kita mendengar dan melihat dengan sempurna-sempurnanya. Apabila kita gagal, maka resikonya sangat besar. Mari kita baca surah Al-Alaf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah,
mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat mereka dari itulah orang-orang yang lengah. Auzubillahi min dzalik ya. Kalau kita gagal di dalam memanfaatkan kurnia Allah, menjadi orang yang mendengar, menjadi orang yang melihat secara sempurna, maka resikonya kita akan masuk neraka bersama jin dan manusia-manusia lainnya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berguna, tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Dan mereka punya mata tapi tidak mereka pakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha. Ulaika al-an'am bal hum Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mengapa hewan ternak? Hewan ternak itu masih mending kalau hewan lepas ya, yang tidak dipelihara manusia. Hewan ternak itu bodoh biasanya hewan ternak itu dibandingkan hewan-hewan yang lepas, ya kan? Nah, kita lihat ya, mudah-mudahan paling awal dengan menggunakan pendengaran itu, dalam arti pendengaran itu, kata-kata pendengaran itu sebenarnya kata-kata itu berkenaan dengan belajar. Mendengar berarti dimasukkan. Nanti terlihat kalau kita bahas kata-kata dalam Al-Quran biasanya ada dalam kamus. Di dalam kamus biasanya yang besar, kamus yang besar itu tercantum ayat-ayat yang berkenaan dengan sami'na ya. Jadi mendengar, mengkaji, mempelajari ya, menekuni gitu, artinya itu. Diharapkan kita menghasilkan waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami pelajari, kami tekuni, kami taati, dan mohon ampun menurut ukuran-Mu, ya, menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Engkau kami kembali. Itu tahap awal kita. Kalau kita berhasil ya, sami'an basiron, itu adalah keinginan kita untuk belajar, keinginan kita untuk tahu ya, sambil meningkatkan ibadah-ibadah kita ya, sambil meningkatkan mutu ibadah kita. Karena ada lagi ujian Allah itu yang kedua di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Menguji kamu siapa yang amalnya terbaik, bukan terbanyak. Nah, di sini ujian yang kedua ya. Bagaimana kita menggunakan sarana tadi sehingga
amal-amal kita itu semakin hari semakin bermutu, semakin tinggi, semakin bergerak ke arah kesempurnaan. Ya. Maka kita terus belajar ya. Karena di dalam kriteria semua ibadah yang kita lakukan menyangkut 4 unsur. Semua unsur-unsur itu merupakan abstraksi daripada Al-Quran. 1, fisik dan materi non materi. 2 itu. Artinya kalau kita belajar sholat itu bisa selesai secara fisik dan materi dan non materi itu dengan fikih sholat, ya, fikih sholat. Namun untuk qalbu dan zikir, fikir itu tidak lepas dari Al-Quran. Semua ibadah-ibadah seperti itu, ya. Untuk meningkatkan, kalau kita tahu itu aspeknya apa yang aku kurang, itulah cara memonitor ibadah-ibadah kita. Misalnya berinfak, bisa berinfak. Pernah nggak terbit di hati kita, ya, memberikan infak kepada siapa ya? Itu ya, siapa yang di sekitar kita, keluarga kita yang paling dekat, siapa yang perlu saya bantu ya, gitu. Ya. Perlu saya santuni. Nah, itu. Artinya tergerak dari hati kita. Ya, mungkin kita datangi dia, ya, orang tetangga kita yang nggak punya, kita datangi ke rumahnya, kita antarkan bantuan kita dengan rasa rendah hati, jangan sampai menyinggung mereka. Nah, proses berpikir seperti itu ada nilai-nilai ibadah yang kita terima, gitu, ya. Ada nilai-nilai ibadah yang kita terima. Pernahkah aku berinfak tanpa dipanggil, tanpa tergerak hati karena katakanlah masjid memanggil, ya, masjid mengadakan suatu acara sehingga timbul infak? Pernahkah kita seperti itu? Itu proses berpikir, zikir, qalbu, fisik dan materi dan bersifat materi dan merupakan satu kesatuan untuk melihat mutu daripada amal ibadah kita, ya. Itu satu aspek yang diajarkan di dalam surah Al-Insan. Mari kita lanjutkan, ya. Ayat selanjutnya, inna hadaina hussabil, sesungguhnya kami telah tunjukkan jalan hidayah. Jalan hidayah itu ditunjukkan, ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ditunjukkan. Tapi hasilnya imma syakiron, orang yang bersyukur, wa imma kafurun, orang yang tidak bersyukur. Nah, bersyukur artinya banyak aspek, ya. Salah satu kategori bersyukur, orang semakin bersyukur itu ibadahnya semakin kencang, semakin kuat. Itu salah satu tanda orang yang bersyukur, ya. Kalau dia bersyukur sehat, ya, dia bersyukur karena Allah memberikan rezeki yang baik untuknya, sehingga dia tenang belajar, ya, terus semakin meningkat, ya. Itu tanda syukur. Termasuk syukur-syukur lain, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Tapi inti syukur itu, sudah itu syukur dalam arti bekerja keras, ya, kerja keras. Kalau kita ngurus masjid, tanda kita syukur. Bagaimana masjid kita menjadi ramai, menjadi semarak, ya, itu tanda syukur. Semua itu ada dalam Quran.
Saya tidak menambah ayat itu supaya tidak komplikasi ya. Sebaliknya, inna a'tadna lil kafirin, sungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu salah sila, rantai-rantai ya, yang mengikat mereka, wa aghlala, dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala ya. Jadi sudah itu innal abrar, al abrar ini orang yang baik sekali ya. Orang yang luar biasa baiknya itu ya. Kita sudah berdoa wa taufani ma'al abrar, wafatkan aku termasuk orang-orang yang baik. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan pemahaman abrar dan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum